kepada pembawa acara, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa bertemu di webinar nasional. Kita akan membahas tentang revolusi pendidikan. Sudah hadir bersama kita 3 orang narasumber, yaitu Bapak Dr. Ani Cahyadi MPD dari UIN Antasari Banjarmasin akan membahas menuju kampus merdeka dengan hipermedia. Kemudian Bapak Dr. Non Safriafdi MPD dari STAI Aulia Ar-Rasyidin Tembilahan akan berbicara tentang menjadi guru hebat di era revolusi industri 4.0, dan Bapak Dr. Mardianto MD dari FTIK UIN Sumatera Utara nanti membahas revolusi pendidikan kelima, upaya menyelamatkan pendidikan nilai. Kita untuk menghemat waktu, kita punya waktu 2 jam, masing-masing pembicara kita beri waktu 15 menit, kemudian setelah itu kita masuk kepada sesi tanya jawab ya. Untuk pertama kami persilakan kepada Bapak Dr. Ani Cahyadi untuk mempresentasikan pokok pikirannya menuju kampus merdeka dengan hipermedia. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Ani Cahyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin presentasinya bisa ditayangkan Pak Padel, Pak Padli. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, ma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, tanggal 1 Juni, Hari Pancasila. Ya, makanya saya menampilkan agak merah di depan, ya, merah putih, ya. Karena hari ini tanggal 1 Juni kita melakukan webinar pertama, ya, series pendidikan, ya, webinar series khusus pendidikan yang digagas oleh PKM MPD bekerjasama dengan Kahmi Kalimantan Selatan dan Masjika Ismi. Salam dan salam sampaikan pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat, para kerabat dan umat beliau hingga pada akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para sahabat sekalian, yang pertama saya mengucapkan terima kasih pada Pak Arwendria yang menggagas ini, yang sempat berdiskusi dengan saya, kemudian kita bisa menghadirkan berbagai macam narasumber. Terima kasih juga kepada moderator Pak Jainal Fikri yang sudah luar biasa, yang YouTube-nya sudah mencapai hampir 1K ya. YouTube-nya subscribe diikuti oleh semua YouTuber ya, semua YouTuber di seluruh Indonesia, mungkin di dunia juga. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya mengangkat tema menuju kampus merdeka, meskipun sebenarnya saya fokuskan kepada merdeka belajar, ya. Saya fokuskan kepada merdeka belajar dengan hypermedia. Nah, kenapa jadi saya sampaikan ini sebenarnya tidak jauh, ya, karena tadi kita hampir mulai pertengahan semester kemarin, ya, mulai Maret efektifnya, sampai sekarang ya rata-rata hampir semua perguruan tinggi ya itu ternyata ya sudah melakukan kuliah online. Tetapi yang jadi pertanyaannya adalah kuliahnya sudah online, tapi kesiapannya belum. Ya, hanya segelintir kampus yang sudah siap dengan berbagai macam konsep belajar merdeka. Tapi sebagian besar kampus, apalagi PTKIN, apalagi sekolah, nah itu yang belum siap ya menerapkan
Merdeka Belajar. Nah, bisa dinik Pak Fadel. Nah, ini hanya sekedar pengantar. Nah, ini hampir semuanya menyampaikan bahwa kita sudah memasuki era industri 4.0 dan tantangannya luar biasa, ya, luar biasa. Bahkan di tahun 2019 itu sudah banyak pengamat yang memprediksi bahwa tahun 2020 memang tahun yang tidak bisa diprediksi. Meskipun pada waktu itu tidak menyinggung ya apakah ada virus atau tidak, adanya COVID-19 atau tidak, tapi sudah memprediksi bahwa tahun 2019 itu memang sudah masuk kepada era disrupsi atau disruption ya, disruption teknologi. Dan ternyata ya kita belum siap, diminta secepatnya siap. Nah, diminta secepatnya siap. Ya, dengan berbagai macam tantangan yang di lapangan ya. Nah, ternyata kita sudah memprediksi begini ya. Kebanyakan dalam implementasinya malah setback ke belakang ya. Jadi ketidaksiapan dalam penerapan terutama yang berkaitan dengan penerapan sosial 5.0-nya ya. Bagaimana penerapan misalnya yang paling gampang misalnya berkaitan dengan sensor informasi misalnya ya, analisis ya. Kita masih banyak termakan hoax ya, itu. Jadi itu banyak tantangan. Jadi tantangan kita masih banyak yang belum siap memasuki era ini. Tapi mungkin sudah menjadi tradisi orang Indonesia, kita itu siap tidak siap, kalau sudah diterapkan akan siap. Dulu tahun 99 ketika otonomi daerah, banyak sekali pengamat yang bilang bahwa Indonesia belum siap otonomi daerah. Nah, ketika terbit undang-undang tentang otonomi daerah, diterapkan saja. Ternyata sedikit demi sedikit akan siap. Sama dengan kalau misalnya pilkada serentak misalnya. Ya, sama juga saya kira era yang kita masuki sekarang. Kita bisa sebenarnya dan sangat optimis bisa masuk di era society 5.0 ini. Next saja ya, selengkapnya bisa dilihat di tayangan di PowerPoint. Nah, dampak positifnya tadi sudah saya singgung, ada khusus sebenarnya buku yang membahas tentang ini, yang bukunya bisa juga di searching di internet ya, di Google ya, yang diterbitkan oleh sama McKinsey & Company ya. Di situ sudah bisa menggambarkan bahwa dampak positif industri 4.0 di Indonesia itu memang ada perubahan ya. Jadi ada banyak pekerjaan yang orang dulu tidak bisa membayangkan, tapi bisa membayangkan. Yang paling banyak muncul itu adalah jadi YouTuber ya. Yang banyak muncul itu jadi YouTuber sekarang. Atau ya Instagramer ya, menjadi kalau bahasa Indonesia itu jadi khusus ya, menampilkan berbagai macam gimmick, gambar segala macam, video segala macam di Instagramnya, dan banyak sekali yang like misalnya. Dan itu kadang-kadang saya menjadi pekerjaan bagi kaum milenial. Nah, ternyata itu bisa menggeser pekerjaan 23 juta ya, pekerjaan yang ada. Nah, mudah-mudahan nanti tahun 2020, apalagi dengan dampak COVID ini, ya kita semakin sadar. Jadi pemanfaatan artificial ya, AI, artificial intelligence, pemanfaatan teknologi, pemanfaatan HP pintar segala macam. Nah, itu sudah semakin mahir ya oleh bangsa Indonesia. Dan saya kira dengan adanya COVID ini juga memacu untuk ke arah situ. Sekarang dalam apa yang disebut dengan new normal, meskipun Pak Zainal Fikri tidak setuju dengan istilah new normal ya. Kalau saya lihat di YouTube-nya itu, sekarang mau tidak mau ya kita memang harus merubah mindset berpikir kita. Sudah saatnya memang kita apapun
ya menggunakan teknologi informasi, terutama menggunakan teknologi informasi yang paling dekat dengan kita adalah HP, dan rata-rata kita punya handphone pintar, ya itu bisa dimaksimalkan untuk dimanfaatkan. Ya. Next saja. Nah, pemerintah ya era presiden sekarang beliau sudah mencanangkan salah satu ya dari rencana pembangunan jangka menengah itu 5 tahunan itu adalah wujudkan SDM unggul. Ya. Intinya sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen Kemendikbud, Pak Ainun Naim, intinya adalah SDM unggul itu adalah sebenarnya adalah merdeka, jadi kampus merdeka, ya merdeka dalam belajar. Nah, merdeka dalam belajar ini kalau pemerintah mencanangkan dan kita bisa baca di media, di berbagai macam presentasi segala macam, ada 4 sasaran yang ingin dilakukan oleh pemerintah yang saya kira cukup progresif ya perubahannya, terutama untuk kampus merdeka. Jadi berkaitan dengan perpanjangan akreditasi yang bisa saja tidak diperpanjang, tidak ada batas waktu kecuali mau, ya berkaitan dengan perguruan tinggi BH Badan Hukum ya yang dahulu syaratnya mengusulkan PTBH itu harus akreditasi A, tapi sekarang boleh saja tidak. Yang penting ada kesiapan dari kampus itu, dan saya kira ini juga peluang, terutama untuk di PTKIN di bawah Kementerian Agama, bagaimana bisa menjadi PTBH, ya bagaimana juga sistem SKS. Nah itu tidak lagi satuan kredit perkuliahan, tetapi menjadi satuan kredit kegiatan. Jadi isinya adalah kegiatan, terus juga membuka peluang bagi mahasiswa mengambil 3 semester ya di kampus lain. Jadi saya kira ini luar biasa dan menjadi tantangan tersendiri. Nah, paling tidak kalau profesinya sebagai dosen, ya dosen atau profesi sebagai guru, ya harus betul-betul bagaimana memfasilitasi ya pembelajaran mahasiswa secara independen, dan ini yang menjadi tantangan. Banyak sekali sebenarnya keluhan, banyak sekali masukan ketika penerapan WPH ya oleh guru-guru atau oleh dosen sebenarnya. Dan keluhan itu bukan hanya ternyata oleh dosen atau guru, tetapi juga oleh orang tua siswa, keluhan juga oleh mahasiswa, dan saya kira itu adalah proses bagaimana menuju ke arah pematangan, bagaimana konsep merdeka belajar atau belajar merdeka itu nanti supaya lebih komprehensif dalam penerapannya, dan mulai dari konsepnya sampai kepada penerapannya. Oke, next saja. Next. Nah, ini intinya tadi dari SDM unggul itu ya kalau kita kawinkan dengan 6C ya, 6C yang dicanangkan oleh berbagai bangsa maju di dunia ya. Bagaimana penguatan karakter ini ya. Jadi penguatan karakter dengan dilihat dari literasi baru ya. Literasi baru itu kalau kita lihat bagaimana kemampuan membaca, menganalisis, saya kira ini menjadi pembahasan yang menarik juga yang dikaji juga oleh Pak Ruwen dan kawan-kawan ya, bagaimana literasi teknologi, bagaimana literasi manusia, dan bagaimana menciptakan pengalaman belajar ya. Jadi intinya adalah bagaimana adanya setiap pengalaman belajar bagi siswa, sehingga ini bisa dikawinkan dengan 6C ini. Nah, sehingga nanti betul-betul intinya ke slide sebelumnya menjadi SDM yang unggul. Dan ini memang menjadi tantangan tersendiri, dan memang harus ada perubahan secara revolusioner dan progresif ya bagi sistem pendidikan kita. Yang menurut saya nanti kita bisa ini jadi pemantik untuk diskusi. Ini menjadi tantangan kita, bagaimana langkah-langkah yang harus kita bikin. Ya, bagaimana siswa lebih kreatif, bagaimana muncul berpikir kritikal ya, bagaimana selama ini orang Indonesia susah berkolaborasi. Kadang-kadang kita sukanya itu one man show ya, sukanya munculnya itu sendiri ya, tetapi ketika berkolaborasi tidak bisa. Ada juga kemandekan dalam komunikasi dan sebagainya dan sebagainya. Kemampuan untuk berkompetisi juga kita lemah ya. Apalagi kemampuan kita berpikir ya secara strategis ya secara tepat
mengambil momen-momen pas, ya, mengambil momen-momen yang tentunya strategik yang sesuai, ya. Itu kadang-kadang yang kelemahan kita di situ, terutama ada SDM ketika menggeluti di dunia bisnis. Itu yang membedakan misalnya bagaimana fakultas ekonomi di universitas di Indonesia dengan Harvard University misalnya, yang mereka ketika lulus di sana memang mereka bisa mengambil momen, ya, mengambil tindakan yang tepat, ya, ketika melakukan satu sikap, misalnya sikap untuk mengambil untung, bagaimana sikap bertahan, bagaimana sikap untuk menghindari rugi dan segala macam. Nah, oke. Nick saja, ya. Ya, ini banyak sekali slide-nya, tapi saya sudah lebih 10 menit, ya. Nanti kita diskusi lebih panjang saja. Nah, tadi, ya, kita masuk, tadi sudah saya singgung juga berkaitan dengan Merdeka Belajar, ya. Saya kira ini kebijakannya juga sudah mulai, ya, meskipun belum diterapkan secara komprehensif, ya. Tadi sudah saya singgung, saya kira ini bisa dibaca saja, bisa dilewati saja, Nick saja langsung, Mas Pade, ya. Nah, kita next saja. Nah, kita masuk ke bagaimana Merdeka Belajar itu, ya, Merdeka Belajar. Nah, jadi, slide sebelumnya. Nah, slide sebelumnya. Nah, ini jadi jaringan pengetahuan. Nah, ini sebenarnya konsep lama, ya. Bukunya ini judulnya itu Online Learner, judul bukunya, ya. Judul bukunya itu warna coklat kecoklatan, ya, terbitan tahun 80-an. Ini sudah menggambarkan bagaimana jaringan pengetahuan mulai dari yang luas sampai yang ketat, ya, mulai yang formal sampai yang non formal. Nah, sebenarnya kalau kita kaji lebih mendalam, Merdeka Belajar itu bukan konsep yang baru. Konsep yang sudah lama, ya. Apalagi kalau yang teman-teman yang belajar teknologi pendidikan, ya. Jadi konsepnya itu sebenarnya konsep yang sudah lama, yang secara utuh, ya, sudah diterapkan oleh universitas terbuka, ya. Jadi kalau pembelajaran misalnya mau lebih luas, ya, harus pembelajaran jarak jauh, pembelajaran mandiri, dan membentuk jejaring pengetahuan, ya, jejaring pengetahuan. Jadi kedepannya kalau bisa itu adalah lintas ilmu pengetahuan, ya, lintas ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ke depan mungkin, ya, apa yang sudah terjadi di Barat, orang tidak lagi melihat degree lo apa, gitu, pendidikan lo apa, ya, titel lo apa, tetapi lo bisa apa. Nah, dan itu hanya bisa terlaksana, saya kira, kalau terbentuknya satu jaringan pengetahuan antar siapapun. Dan saya kira itu ditangkap oleh Pak Awen, ya, dengan melaksanakan webinar ini. Ya, saya kira ditangkap itu. Nah, jadi ini saya kira juga kita menjadi satu jaringan, ya, para ahli, jaringan para kampus, sehingga kita bisa menghadapi tantangan dunia ini, ya, tantangan ke depan yang tidak bisa diduga ini, sehingga nanti kita mudah-mudahan ke depannya juga bisa merumuskan satu konsep, ya, konsep kampus merdeka atau belajar mereka itu yang bagaimana, yang pas, yang sesuai dengan kondisi di daerah kita masing-masing. Next saja, next, ya, Mas Fadli. Nah, next ini, ya, jadi konsepnya bisa diwujudkan jadi 3, jadi EL, SDL sama dengan SRL. Nah, jadi independent learning, ya, self-directed learning sama dengan self-regulated learning. Jadi ini udah tulisan lama juga yang ada di jurnal, ya, tulisan Gil sama Halim 2007 yang lalu sudah dia menulis, ya, bagaimana belajar pembelajaran independen itu, ya, bagaimana pembelajaran mandiri, ya, pembelajaran langsung secara mandiri, ya, oleh anak didik. Nah, bagaimana juga, ya, pembelajaran, ya, dengan melakukan pembelajaran sesuai dengan regulasi yang sudah dibikinnya, yang ditetapkan olehnya. Nah, dan itu bisa diterapkan. Jadi memang kemandirian belajar itu mutlak, ya, ada pada learner, ya, ada pada pembelajar, tetapi tentunya
masih harus ada garisan-garisan, ya, ada garisan-garisan mana yang harus dilaksanakan, mana yang tidak boleh dilaksanakan. Nah, persoalan kita sekarang adalah di dalam banyak konsep apapun kita tidak matang secara konseptual. Itu yang jadi masalah. Misalnya dalam pembelajaran berbasis teknologi apapun itu, tentu banyak para ahli menyebutkan ada 4 komponen yang harus terlaksana, harus ada dan terlaksana. Ya, ada softwarenya, ada hardwarenya, ya, ada brainware-nya, ada kemampuannya, nah, dan ada costware-nya. Nah, jadi persoalan itu adalah costware. Bahan konseptualnya itu yang kita bermasalah. Ya, kita bisa saja melaksanakan kegiatan pembelajaran apapun, bisa saja. Tetapi matangkah, ya, menurut ketentuan atau strategi atau step-step langkah-langkahnya itu apakah sudah matang atau tidak? Itu yang jadi persoalan. Ya, nah, ya PR kita ke depan adalah bagaimana membuat konsep secara matang. Jadi apakah itu merdeka belajar, ya, apakah itu pembelajaran formal di kelas atau apapun, yang penting adalah instruksional desainnya, desain pembelajarannya harus matang, itu yang penting. Ya, jadi instruksional desainnya yang harus matang. Nah, Nick, ya, Nick saja, Mas. Ya, ini prosesnya bisa dilihat ini untuk independent learning, ya. Jadi yang tidak boleh itu ini ditulis juga oleh Gel sama Alim, ya. Jadi memang harus ada pedoman, ya, harus ada guides, harus ada supervisi, ya, tidak bisa bebas, ya. Tentunya sebelum-sebelumnya juga harus ada persiapan, ya, apa yang harus dilakukan oleh siswa, dan juga bagi guru, ya, dia juga tahu apa yang akan dilaksanakannya, apa yang harus dilakukannya. Dan ini konsep yang tidak boleh dilaksanakan ini ternyata memang kena gitu, ya, kena pada guru-guru ketika dilakukan WPH, ya, Pak guru ngajar dari rumah, yang terjadi itu adalah kebingungan. Kenapa? Karena guru bingung konsep belajar dari rumah itu bagaimana, gitu konsepnya. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena secara cuman diminta untuk belajar dari rumah, tetapi bagaimana belajar dari rumahnya itu belum banyak yang blank, banyak yang tidak tahu. Nah, ini yang menjadi PR. Sama saya kira juga para dosen juga demikian. Ya, jadi akhirnya merdeka belajarnya menjadi tidak merdeka begitu. Malah semakin terikat. Oke. Next saja. Ya, next saja. Saya kira next lagi kita masuk ke saja ke hypermedianya. Ya, next saja. Nah, ya, nah, jadi ini bentuknya, jadi masuk ke hypermedia saja. Jadi hypermedia itu, kenapa jadi saya bilang bahwa menuju kampus menikah dengan hypermedia, sebenarnya hypermedia itu adalah ketika media, ya, media dengan segala definisinya segala macam sebagai perantara untuk melaksanakan pembelajaran, lalu ada multimedia. Ya, tentu kalau multi artinya terdiri berbagai macam media, bukan hanya sekedar teks, gambar atau suara di situ, bukan hanya animasi. Nah, kita menuju kepada hypermedia. Karena hypermedia nanti dekat dengan hypertext. Artinya ketika di-online-kan media apapun itu menjadi hypermedia. Nah, ini makanya saya mengangkat ini adalah bagaimana kampus, ya, sudah mempunyai kesiapan infrastruktur, ya, sarana prasarana dan SDM, ya, yang siap sehingga bisa penerapan merdeka belajarnya itu menggunakan hypermedia. Jadi kalau sudah berbicara masalah pembelajaran online, ya, pembelajaran jarak jauh, ya, pembelajaran berbasis internet segala macam, nah,
itu sudah siap begitu, ya, sudah siap diterapkan. Dan bukan hanya sekedar siap, tapi juga tersosialisasi secara baik. Ya. Ini yang jadi persoalan kita, banyaknya keluhan dari mahasiswa adalah mahasiswa juga kebingungan. Kenapa jadi kebingungan? Ya, karena nanti di slide saya di bagian akhir juga saya singgung ya, kita juga berkaitan dengan bagaimana membuat kurikulum yang bagus ya, kurikulum yang bisa menyatukan, kurikulum yang bisa menjadi pedoman sehingga ketika penerapan Merdeka Belajar itu memang bisa terpedomani dengan bagus begitu, dan teradopsi juga dengan bagus di kurikulum, termasuk juga bagaimana sistem evaluasinya. Nah, sekarang juga banyak kebingungan ya, bagaimana mengevaluasinya. Akhirnya yang terjadi sekarang adalah banyak para dosen ketika melakukan pembelajaran online dalam sistem evaluasinya adalah evaluasi sedekah. Oke lah, kita kena ini udah masa COVID juga, ya akhirnya udah beri nilai A saja. Saya menyebutnya adalah evaluasi sedekah. Nah, padahal itu tidak dibenarkan juga, harusnya dievaluasi dengan cara bagus. Ya, next saja, next. Nah, next Pak Mas Padel. Nah, ini saya nyinggung saja, nyinggung apa buku lama juga yang dikarang oleh aku Mia Nikes ya, tentang teknologi dan new sosial media. Nah, ini ada PDF-nya juga ya. Next saja saya kira ya, ini bisa dilihat di sumber bukunya, ini juga bisa dilihat ya. Ini yang kita masuk ke depannya, yang ini yang mau juga saya tawarkan ya. Ini saya ngutip di apa yang dilakukan oleh Profesor Dini Hermawan ya, Ketua Prodi S3 Teknologi Pendidikan UPI Bandung. Jadi masa depan itu kata beliau adalah digital learning masa depan, yang sekiranya ini bagian dari menggunakan hypermedia. Dengan hypermedia adalah yang pertama tentu kampus Merdeka atau Merdeka untuk belajar itu adalah kita harus multi site kampus. Nah, jadi kampus sudah punya kekhasan-kekhasan di slide sebelumnya ada saya singgung setelah ini. Nah, yang kedua adalah multi platform. Jadi udah saatnya kita ya, mudah-mudahan di sini juga ada peserta yang programmer ya. Kita sudah harus membangun open source untuk membangun satu produk teknologi pendidikan yang itu milik kita begitu. Ya, mungkin sudah saatnya kita tidak tergantung lagi kepada Meet Google, tidak tergantung lagi kepada Zoom, tetapi kita punya aplikasi sendiri, dan ini harus dibangun. Ya, ini harus dibangun. Nah, kedepannya juga bagaimana human machine communication-nya ini bisa tersedia dengan bagus ya di kampus, dan ini betul-betul juga bisa dibangun ya melalui lab ya. Saya kira Pak Arwen sejak lama ini punya usul, misalnya masing-masing UIN itu ada kelas percontohan ya, kelas percontohan yang memang full begitu ya, berbasis teknologi informasi, dan sekian sudah saatnya kita laksanakan. Nah, nanti sehingga keempatnya ini ya kita bisa membuat virtual classroom ya. Jadi udah, tetapi kembali ke dua tadi. Jadi kita bisa membangun, mendevelop satu program ya yang bisa menjadi bagi kampus, yaitu menjadi mandiri begitu, tidak tergantung kepada aplikasi-aplikasi yang buatan dari yang banyak dipakai oleh luar begitu. Nah, sehingga juga bisa memformulasikan ya bagaimana dosen mengajarkannya ke mahasiswa, dan mahasiswa juga punya rumah online tersendiri ya, sehingga mudah untuk diterapkan bagi sehingga mudah dievaluasi ya, mudah bagi dosen, mudah bagi perguruan tinggi, mohon maaf, juga dalam mengevaluasinya secara terus-menerus dan perbaikan secara terus-menerus. Nah, itu ya. Jadi terakhir saya kira, karena saya sudah sangat panjang, nah nanti kita bisa lanjut kepada diskusi ya. Tentu kita sekarang
masuk kepada apa yang disebut dengan new learning space. Ya, udah kita laksanakan juga, jadi antara tatap muka dengan tatap maya. Nah, jadi mungkin beberapa perguruan tinggi memang sudah menerapkan, misalnya UM Malang, UBI, Universitas Brawijaya, yang mereka sudah 3 tahunan yang lalu itu sudah menerapkan setengah semester ya tatap maya, ya setengah semester tatap muka langsung. Nah, mau tidak mau, ya setelah ini tidak terhindarkan, ya kita sudah harus membangun model ya pembelajaran yang baru, dan ini lagi-lagi adalah dilakukan secara komprehensif. Jadi tidak bisa hanya langsung kepada implementasi, tidak hanya sekedar membuat RKS-nya saja, misalnya rencana kerjanya saja, tetapi juga harus menjadi sebuah pedoman. Jadi ada kurikulum, ya kurikulum yang membawahi, dan itu jelas langkah-langkahnya yang dilaksanakan, baik yang dilakukan oleh guru ataupun yang dilakukan oleh siswa. Nah, itu saya kira hanya sekedar pemantik yang ingin saya sampaikan. Paling tidak mudah-mudahan setelah ini kita bisa dapat diskusi secara panjang lebar ya, meskipun waktunya juga terbatas. Dan mohon maaf, ternyata saya